Manchester United lagi-lagi berpotensi melanjutkan kutukan salah beli striker. Trio penyerangan yang diharapkan buas seketika menjadi kucing pada pertandingan kedua melawan Fulham. Yang menjadi sorotan adalah Šeško, karena hingga saat ini belum mencatatkan satupun shoot on target. Permainan Ruben Amorim yang biasanya menyerang seketika loyo dengan statistik buruk. Cetak gol coba merangkum Manchester United salah pilih striker baru sebagai berikut. Keberanian Ruben Amorim mengganti semua striker. Manchester United mengalami banyak perubahan di sektor lini serang sejak diasuh Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini berani menendang semua penyerang buruk warisan Erik ten Hag. Termasuk Anthony yang sudah nggak terpakai sejak masa peminjamannya di Real Betis berakhir. Manuel Pellegrini ogah mempertahankannya karena bandrol yang mahal. Kini Anthony pasrah melihat nasib dan karirnya yang terluntang-lantung. Pemain asal Brazil ini sempat memilih jalan untuk angkat koper dari Old Trafford. Saat itu, Anthony diminati oleh Villarreal, Atletico Madrid hingga raksasa Serie A Juventus. Namun setan merah justru ogah melepasnya dengan mematok bandrol harga selangit. Sebaliknya, Manchester United lebih setuju melepas Anthony ke sejumlah klub Brazil. Namun sang bomber ogah bergabung dan masih ingin tetap melanjutkan karirnya di Eropa. Selain itu, Amorim juga memperlihatkan ketegasannya dengan menendang Marcus Rashford. Menariknya, Rashford justru menampilkan performa berbeda bersama Blaugrana. Bomber asal Inggris ini mampu menciptakan beberapa peluang hebat di laga menghadapi Levante. Marcus memiliki beberapa peluang dan menunjukkan bahwa dia bisa membantu tim, ujar Flick. Meski melepas semua bomber di musim lalu, Amorim mengaku puas dengan keputusannya. Bahkan, ex-pelatih Sporting Lisbon ini sangat ambisius dengan kehadiran Benjamin Šeško. Šeško akan menjadi striker kami selama bertahun-tahun. Ketika Anda berada di klub seperti ini, tentunya kalian menginginkan pemain yang terbaik, ucap Amorim. Belum kontribusi dalam 2 laga. Keputusan besar yang dibuat oleh Ruben Amorim tiba-tiba berubah menjadi blunder. Lini serang Manchester United belum menunjukkan performa seperti yang dikoar-koarkan sang pelatih. Para barisan depan setan merah gagal berbuat banyak saat takluk atas Arsenal di Old Trafford. Bukannya memberikan kritikan, para legenda justru bangga dengan kekalahan tersebut. Gary Neville malah mengapresiasi permainan Amorim yang disebut sudah sangat bagus. Legenda setan merah ini berani menyebut The Red Devil hanya kurang keberuntungan. Kemarin memang kalah, tapi saya menghargai kalau mereka bermain seperti itu, kata Neville. Mikael Silvestre justru memberikan pujian kepada para penyerang setan merah. Memang, para striker The Red Devils seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo tampil sangat dominan. Akan tetapi, keduanya beberapa kali banyak menyia-nyiakan peluang emas. Cunha dan Mbeumo berjanji akan tampil lebih di laga kedua. Janji kedua pemain ini langsung didukung penuh oleh Amorim. Pelatih Portugal itu menyebut para penyerang belum maksimal 100%. Saya pikir barisan penyerang mungkin baru mengeluarkan 50-60% yang mereka bisa lakukan. Mereka akan tampil lebih baik sepanjang musim berjalan, tutur Amorim. Gembar-gembor mantan pelatih SC Braga ini lagi-lagi menjadi karma pedih. Manchester United kembali gagal meraih hasil memuaskan dengan hasil imbang 1-1 kontra Fulham di pekan kedua. Cunha dan Mbeumo yang sebelumnya koar-koar bakal tampil lebih baik juga gagal membuktikan omongannya. Di laga ini, Cunha hanya bisa mencatatkan 1 tembakan on target dari 3 percobaan. Padahal sang pemain sempat diprediksi bakal gacor karena selalu tampil subur kala menghadapi Fulham. Sementara itu, Mbeumo tampil lebih buruk karena gagal menghasilkan 1 pun shot on target. Gak cuma itu, Bruno Fernandes juga menjadi salah satu pemain yang disorot.
Sang kapten gagal memaksimalkan hadiah penalti di menit ke-37 setelah tembakannya melebar jauh dari mulut gawang. Dapatkan sepatu running dari Working, sepatu bergaya sneakers yang buat kamu pede untuk berlari. Cek linknya di bawah ini. Buruknya performa Benjamin Sesko karena kutukan. Selain Cunha dan Bumo, Benjamin Sesko juga mendadak hilang di laga kontra Fulham. Bomber anyar Manchester United ini malah kembali dicadangkan oleh Ruben Amorim. Pelatih kelahiran Lisboa ini justru lebih mempercayakan posisi starter kepada Mason Mount. Meski dipertanyakan banyak fans, Amorim tetap ngotot mempertahankan keputusannya. Sesko sudah bersama kami selama 2 minggu. Dia masih mencoba memahami segalanya. Kami perlu menunggu sebentar lagi untuk bisa membantunya, tutur Amorim. Sayangnya keputusan nyeleneh ini harus berbuah hasil pahit bagi setan merah. Sesko yang baru masuk di babak kedua kesulitan mendongkrak performa rekan setimnya. Terlebih lagi Bruno Fernandes dan kolega justru nggak banyak menyerang di paruh kedua. Anak asuh Amorim lebih banyak ditekan hingga sulit mengembangkan permainan. Alhasil, Sesko cuma jadi patung manekin di depan tanpa berkesempatan unjuk kebolehan. Dalam 2 laga awal, dirinya nggak mampu menorehkan satupun shot on target maupun dribble sukses. Akibat performa buruk ini, banyak pihak yang mempertanyakan keputusan klub untuk membeli Sesko. Bandrol 85 juta euro dirasa ketinggian untuk pemain spek cadangan yang minim kontribusi. Padahal Sesko sebelumnya sangat gacor saat masih berseragam RB Leipzig. Sekarang dirinya malah masuk daftar calon striker gagal setan merah selanjutnya. Jika terus begini, Sesko bakal bersanding dengan Memphis Depay, Jadon Sancho, hingga Rasmus Højlund. Bahkan pembelian Sesko sudah diprediksi gagal oleh legenda klub yakni Paul Scholes. Apakah membeli Sesko adalah keputusan bisnis terbaik Manchester United? Saya rasa manajemen cuma mengulang siklus yang sama seperti saat mendatangkan Rasmus Højlund. Permainan yang mudah terbaca. Performa jeblok para penyerang juga nggak lepas dari blunder fatal Ruben Amorim. Di laga kontra Fulham, pelatih 40 tahun ini gagal menerapkan taktiknya dengan maksimal. Permainan apik menghadapi Arsenal gagal dilanjutkan saat bertandang ke Craven Cottage. Malahan, filosofi agresif Amorim mampu dimentahkan pasukan putih yang balik menekan. The Cottagers mengurung setan merah dengan gaya main super keras berbekal keunggulan fisik. Bruno Fernandes dan kolega kepayahan meladeni spirit kencang dan senggol-senggolan dari pemain Fulham. Sebut saja seperti Sasa Lukic, Calvin Bassey, dan Josim Anderson. Ketiganya rela jatuh bangun demi menghempaskan peluang berbahaya setan merah. Benar saja, The Red Devils kalah telak dari segi statistik dibanding sang tuan rumah. Tercatat mereka cuma menorehkan 48% penguasaan bola dan 3 shot on target selama 90 menit. Bahkan filosofi Amorim yang katanya sangat cair itu cuma menghasilkan 82% akurasi umpan. Masih kalah dari Fulham yang terkenal main gerasak gerusuk dengan catatan 84%. Akibat kekalahan ini, Amorim harus mengotori tangannya dengan sejumlah rekor buruk. Salah satunya rekor poin paling sedikit sejak akhir musim lalu. Pasalnya, setan merah hanya merengkuh 6 poin di Liga Inggris dari bulan April. Torehan tersebut masih kalah ketimbang Leicester City yang degradasi dan mengumpulkan 8 poin. Selain itu, Amorim cuma mengantongi 24,1% kemenangan di Liga Inggris dari 29 laga. Catatan ini membuatnya setara dengan Neil Warnock selaku pelatih yang pernah 2 kali terdegradasi. Nggak heran kalau Amorim langsung disemprot habis-habisan oleh Gary Neville seusai laga. Penjaga gawang nampak goyah dan banyak ruang antar lini yang terekspos. Ruben Amorim harus segera menyelesaikannya atau ini akan jadi masalah serius, kecam sang legenda. Dapatkan celana panjang pria super slim yang kini diskon 52%. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut.
Itulah ulasan Manchester United yang kembali salah pilih penyerang baru. Bagaimana pendapatmu? Akankah Setan Merah bakal terus menyajikan performa lawak di bawah Ruben Amorim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.